Salam sehat. Perkenalkan, saya Cintia Nababan dari kelas 12 PIS 1. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul Menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan kerajinan pasar lokal. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kita diharapkan dapat menjelaskan dan memahami serta menggali ide dan peluang kerajinan berdasarkan kebutuhan dan kerajinan pasar lokal ya. Pada uraian materi ini, terdapat ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha tentu berbeda ya. Perbedaannya, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan. Sedangkan peluang usaha adalah sebuah kesepakatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial terdiri dari 5, antara lain yang pertama yaitu mempunyai nilai jual yang tinggi. Kedua, bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Yang ketiga, bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Keempat, skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Yang kelima, tidak terlalu banyak modal digunakan. Investasinya tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi menguntungkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 6 ciri-ciri peluang usaha yang baik sebagai berikut. Yang pertama, peluang usaha tidak meniru orang lain, tetapi asli riset dari pemikiran diri sendiri. Kedua, peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Yang ketiga, adanya keyakinan dapat mewujudkannya. Yang keempat, peluang itu harus sesuai dengan kehendak. Yang kelima, kelayakan usaha tersebut telah teruji. Dan yang terakhir, adanya rasa senang apabila menjalankannya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Faktor internal. Yang pertama, wawasan atas pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Yang kedua, pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Yang ketiga, pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat, kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi kondisi. Faktor eksternal yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha yaitu yang pertama, masalah yang muncul dan dihadapi dan belum juga terselesaikan. Yang kedua, kesulitan dalam mencari solusi masalah. Yang ketiga, pemikiran yang baik untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Dan yang keempat, keperluan yang belum tercapai atau terpenuhi. Selanjutnya, riset pasar. Riset ini dimaksudkan untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang akan kita lakukan dalam perencanaan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Berikut bagan riset. Bagan riset terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama, perumusan masalah. Identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan kerajinan tersebut. Yang kedua, penentuan tujuan. Kegiatan yang merencanakan apa yang akan kita lakukan agar kita tidak sering kehilangan arah. Tujuan yang akan ditetapkan harus jelas, khas, dan spesifik. Yang ketiga, pengumpulan data. Aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, survei, wawancara, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Yang keempat, analisis data. Suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah untuk memeriksa,
membersihkan, mengubah, dan membuat. Dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil, sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang telah dikumpulkan oleh individu atau kelompok. Jika sudah memahami bagian riset pasar sebelumnya, coba diperhatikan bagian skema proses dalam wirausaha kerajinan berikut. Analisa SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan, internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT pada usaha atau produk kerajinan didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha atau produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Lalu, analisa SWOT dapat menentukan strategi pengembangan usaha atau produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga arah tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dilakukan pengambilan keputusan secara tepat. Analisis SWOT dilakukan dengan mewawancarai pengusaha atau kerajinan dengan menggunakan kuesioner. Hal-hal yang perlu diwawancarai seperti aspek sosial, ekonomi, dan teknik produksi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Selanjutnya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama, kekuatan. Tas dapat diproduksi, dapat didesain oleh konsumen sesuai dengan yang lainnya mempunyai keunikan atas desainnya. Yang kedua, bahan kanvas dan belacu merupakan bahan berkualitas tinggi yang memiliki umur pemakaian yang relatif lama. Yang ketiga, harga yang ditawarkan masih dalam kisaran harga di pasaran sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Kedua, kelemahan. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi barang yang cukup memakan waktu yang lama. Kuota bahan baku juga tidak tetap. Selanjutnya, peluang. Yang pertama, keinginan anak muda akan sesuatu barang yang simpel dan tidak ribet. Kedua, banyak orang yang menginginkannya, barang dengan desainnya sendiri. Ketiga, banyaknya brand sejenis dengan kualitas produk kurang baik. Yang terakhir yaitu ancaman. Pertama, di zaman era digital dewasa ini, membuat pesaing dapat dengan mudah melihat produk. Kedua, banyak pesaing yang menjual produk yang sama. Sekian dari hasil video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.